Bayangkan, dalam hitungan jam, sebuah kota yang biasanya ramai dengan hiruk-pikuk kehidupan, mendadak berubah menjadi lautan luas, berwarna coklat pekat. Jalan-jalan yang sehari sebelumnya dipadati kendaraan kini hanya terlihat atap-atapnya. Air mengalir deras, membawa serpihan kayu, potongan bangunan, dan sisa-sisa kehidupan warganya. Itulah yang terjadi pada tanggal 15 Agustus ketika gelombang hujan deras yang tak kunjung reda memicu banjir besar di berbagai provinsi Tiongkok. Apa yang awalnya tampak seperti musim hujan tahunan kini menjelma menjadi bencana nasional. Seluruh kota tenggelam, infrastruktur runtuh, dan jutaan warga terdampak. Dari Chongqing hingga Yunnan, dari Hubei hingga Sichuan, bencana ini meluas tanpa pandang bulu, menelan rumah, jembatan dan harapan dalam satu arus besar. Awalnya, banyak orang menganggap hujan kali ini hanyalah bagian dari siklus tahunan. Namun, curah hujan yang terus meningkat membuat sungai-sungai besar tak lagi mampu menahan debit air. Bendungan-bendungan yang menjadi garis pertahanan utama mulai meluap, bahkan beberapa di antaranya runtuh. Arus deras menerjang kawasan padat penduduk, menyapu jalanan dan memutus jalur vital. Di banyak kota, jalan raya yang biasanya penuh aktivitas berubah menjadi sungai deras yang tak bisa dilewati. Permukiman-permukiman hanya menyisakan puncak atap yang mengapung di tengah genangan. Mobil, bus, dan bahkan truk besar pun tak luput dari amukan air, tenggelam sepenuhnya atau hanyut ke entah di mana. Di Chongqing, banjir bandang datang tiba-tiba. Dalam hitungan menit, air mengalir dengan kecepatan mematikan, menyeret apapun yang ada di jalurnya, dari kendaraan, perabot rumah tangga, hingga kios-kios kecil. Video yang beredar memperlihatkan jembatan beton retak dan roboh, meninggalkan warga yang berlarian mencari tempat tinggi untuk menyelamatkan diri. Kawasan perkotaan yang padat menjadi tantangan besar bagi tim penyelamat. Air tidak hanya menenggelamkan jalanan, tetapi juga memasuki gedung-gedung bertingkat, menutup akses evakuasi. Warga yang terjebak di lantai atas hanya bisa berkomunikasi lewat pesan singkat atau teriakan dari jendela, berharap bantuan segera datang. Tidak hanya jalan yang hilang, jaringan transportasi bawah tanah pun lumpuh. Sejumlah stasiun metro di kota-kota terdampak terendam penuh. Kereta dihentikan, dan ribuan penumpang terlantar tanpa kepastian. Pemadaman listrik massal terjadi di beberapa blok kota, membuat warga harus bertahan dalam kegelapan total di tengah ancaman banjir yang terus naik. Sementara itu, di Provinsi Sichuan, ancaman datang dari arah berbeda. Tanah longsor akibat curah hujan tinggi memutus jalur transportasi ke desa-desa terpencil. Truk bantuan tak bisa masuk, dan komunikasi terputus. Dua sungai besar, Minjiang dan Tuojiang, meluap dan membanjiri puluhan kota kecil. Bendungan-bendungan di wilayah ini terpaksa membuka pintu air untuk menghindari keruntuhan total, meskipun konsekuensinya adalah meluasnya banjir di hilir. Provinsi Hubei, rumah bagi sungai Yangtze yang legendaris, menghadapi ancaman terbesarnya dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya curah hujan membuat air melampaui garis peringatan, dan anak-anak sungai seperti Han dan Qing ikut meluap. Air deras menghapus seluruh blok kota dari peta. Di kota Yichang, penyelamatan dramatis berlangsung. Tim evakuasi menggunakan perahu karet dan tali untuk menarik warga keluar dari jendela lantai 2. Banyak keluarga terjebak di atap rumah, tak berani turun karena tangga terendam atau roboh. Setiap evakuasi adalah perlombaan melawan waktu, karena arus semakin deras dan malam semakin gelap. Yunnan menghadapi nasib yang tak kalah suram. Hujan terus mengguyur selama lebih dari seminggu. Dan akhirnya dua bendungan besar runtuh. Air dalam jumlah besar mengalir tanpa terkendali, menghancurkan desa-desa yang dilaluinya. Jalan raya retak, jembatan hilang dan sebagian wilayah menjadi pulau-pulau kecil yang terisolasi. Di banyak desa, sirene peringatan gagal berbunyi tepat waktu. Warga hanya memiliki menit untuk mengumpulkan keluarga dan berlari ke tempat yang lebih tinggi. Beberapa menceritakan bagaimana mereka meninggalkan rumah beserta semua harta benda, hanya untuk menyaksikan bangunannya hilang terbawa arus. Sinyal telepon dan internet padam, membuat mereka terputus dari dunia luar. Operasi penyelamatan telah digelar secara besar-besaran. Ribuan personel militer dikerahkan bersama helikopter, perahu motor, dan kendaraan amfibi.
Namun medan begitu sulit. Arus kuat, air berlumpur, jalan terputus, dan cuaca yang masih belum bersahabat. Tempat penampungan darurat mulai penuh sesak. Sekolah, gedung olahraga, bahkan tempat parkir bawah tanah diubah menjadi lokasi pengungsian. Warga yang selamat berdesakan, mencari makanan, air bersih, dan pakaian kering. Tim medis bekerja tanpa henti, sementara relawan membagikan selimut dan obat-obatan seadanya. Pemerintah telah mengeluarkan peringatan banjir tertinggi. Perakiraan cuaca menyebutkan hujan masih akan turun dalam beberapa hari ke depan, meningkatkan resiko runtuhnya bendungan besar di hulu. Jika itu terjadi, gelombang banjir baru bisa melanda wilayah yang saat ini sudah porak-poranda. Situasi di lapangan kemungkinan lebih parah daripada yang dilaporkan. Banyak desa belum terjangkau bantuan, dan korban yang masih terjebak mungkin menghadapi kekurangan makanan dan air. Tim SAR berpacu dengan waktu, tetapi setiap jam yang lewat berarti risiko yang semakin besar. Bencana ini menjadi pengingat bahwa meski teknologi dan infrastruktur kita berkembang pesat, kekuatan alam tetap bisa menundukkan segalanya. Banjir bukan hanya masalah air, melainkan ujian terhadap kesiapan sebuah negara, kekuatan bendungan, koordinasi antar wilayah, dan ketahanan warganya. Bagi yang selamat, jalan menuju pemulihan panjang dan berat. Rumah dapat dibangun kembali, jembatan dapat diperbaiki, namun rasa aman yang hilang akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk kembali. Anak-anak yang kehilangan sekolahnya, keluarga yang terpisah, dan komunitas yang luluh lantak akan membawa luka ini sebagai bagian dari ingatan kolektif. Banjir besar di Tiongkok ini adalah tragedi, tetapi juga peringatan. Perubahan iklim membuat cuaca ekstrim semakin sering dan intens. Urbanisasi yang cepat kadang mengorbankan sistem drainase dan area resapan air. Ketergantungan berlebihan pada infrastruktur tanpa rencana darurat dapat berujung fatal.